Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup anatomi manusia. Yang pertama adalah pengertian dari anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana itu adalah bagian, kemudian tomi itu adalah iris atau potong. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh menjadi lebih kecil atau lebih sederhana lagi. Kemudian yang kedua, bagian-bagian tubuh anatomi. Yang pertama adalah bagian kepala atau kranium. Kemudian yang kedua adalah trunkus atau badan tubuh. Kemudian yang ketiga itu adalah anggota badan tubuh. Anggota badan tubuh ini ada dua, jadi yang pertama adalah anggota badan tubuh atas, yaitu lengan, kemudian anggota badan bawah, yaitu kaki. Berikutnya adalah posisi anatomi. Posisi anatomi itu adalah yang pertama, posisi badan berdiri tegak, kemudian arah pandangan ke depan. Kemudian yang ketiga, posisi telapak tangan menghadap ke depan. Berikutnya, arah ibu jari menjauhi garis tengah tubuh. Kemudian yang terakhir adalah kedua kaki lurus ke depan dan posisinya sejajar. Berikutnya, bidang-bidang pada anatomi tubuh. Yang pertama adalah bidang median, suatu bidang khayal yang membagi tubuh secara simetri menjadi separuh bagian. Kemudian bidang sagital atau paramedian, jadi setiap bidang khayal yang sejajar dengan bidang median. Kemudian bidang frontal itu adalah bidang khayal yang tegak lurus dengan bidang median. Berikutnya adalah bidang korona, yaitu bidang frontal yang hanya digunakan khusus di daerah kepala. Nah, yang terakhir adalah bidang horizontal atau transversal, yaitu bidang khayal yang tegak lurus terhadap bidang median. Berikutnya adalah istilah-istilah dalam bidang anatomi. Yang pertama adalah flexio, artinya membengkokkan. Kemudian extensio itu meluruskan. Kemudian abduksio itu adalah menjauhi badan. Kemudian adduksio itu adalah mendekati badan. Rotasio itu adalah gerakan memutar. Kemudian circumduksio itu adalah gerakan sirkuler atau gerakan circuminterfacial. Kemudian gerakan supinasio itu adalah gerakan rotasi pada lengan bawah. Istilah yang lainnya itu adalah pronasio, jadi gerakan rotasi pada lengan bawah dengan punggung tangan mengarah ke depan atau atas. Kemudian elevatio itu gerakan mengangkat ke arah kepala. Kemudian inversio itu adalah mengangkat sisi medial kaki ke atas. Nah, istilah yang lainnya itu adalah eversio, itu mengangkat sisi lateral kaki ke atas. Di samping itu ada juga istilah yang lain, yaitu kranial, itu berarti lebih ke arah kepala. Kemudian superior itu berarti lebih tinggi. Kemudian inferior itu berarti lebih ke bawah. Kemudian cauda itu mengarah ke arah ekor. Sinister artinya kiri, kemudian dexter berarti sebelah kanan. Kemudian dorsal itu artinya adalah lebih ke arah belakang atau punggung. Kemudian posterior itu belakang, anterior itu depan, ventral itu arahnya ke perut, kemudian proksimal itu ke arah batang badan, dan distal adalah ke arah menjauhi badan. Ada lagi istilah untuk menentukan bagian tulang yang meninggi ataupun yang menonjol. Jadi tuber itu adalah suatu tonjolan yang besar atau membulat. Kemudian tuberculum itu adalah tuber yang kecil. Kondilus itu suatu bulatan, kemudian epikondilus itu adalah suatu tonjolan di atas kondilus. Kemudian istilah yang lain adalah spina, jadi bangunan seperti duri. Kemudian krista itu artinya gerigi. Kemudian linea itu adalah rigi. Labium itu bibir. Kemudian eminentia itu adalah daerah yang meninggi.
kornu itu adalah bangunan seperti tanduk, kemudian kaput itu adalah kepala, kemudian kapitulum adalah kaput yang lebih kecil. Kemudian untuk bagian tulang yang mendalam itu ada istilah lain, yaitu fovea, itu adalah cekungan. Kemudian foveola itu adalah fovea yang kecil. Kemudian impresio itu adalah cekungan. Berikutnya adalah incisura, itu adalah taji. Kemudian sulcus itu parit. Fossa itu adalah lembah yang luas. Kemudian fossula adalah fossa yang kecil. Demikian materi ruang lingkup anatomi manusia. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.